Oke, thank you Ikin. Terima kasih informasinya luar biasa sekali. Eh, Also mau welcome teman-teman yang baru datang, baru join berapa. Tadi saya lihat banyak yang sudah baru join ya. Terima kasih and welcome. Kita akan segera masuk ke sesi utamanya, yaitu nanti akan ada sharing session oleh Dr. Normaya. Oke, she's here. Oke, silahkan Dr. Normaya. Halo. Halo, selamat Ya, sore silahkan. ya. Selamat sore. Waktu dan tempat dipersilahkan, Dok. Oke. Oke, terima kasih Hari di atas introduksi yang begitu bagus didengar ya. Oke, jadi tanpa melengahkan masa, tanpa membuang masa, saya mahu share topik presentasi pada petang ini yang bertajuk kanker payudara. Apa yang anda perlu ketahui ya sebagai wanita atau sebagai suami, sebagai pasangan yang perlu untuk berada di sisi pesakit ataupun keluarga yang disahkan mengalami kanker payudara. Okey, jadi sebenarnya kanker payudara ini adalah satu penyakit yang bisa sembuh. Bukan bermaksud ia adalah satu orang kata kalau ada dapat kanker payudara kamu akan mati ya. Jadi jangan risau, banyak rawatan-rawatan yang boleh diberikan, yang boleh dibantu untuk memastikan penyakit ini bisa sembuh dengan bagus. Next slide sini ya. Okey. Jadi seperti yang kita ketahui, kanker payudara ini makin lama makin bertambah banyak ya di kalangan wanita-wanita, terutamanya di negara-negara yang sudah membangun, yang sudah maju. Jadi kenapa kanker payudara ini lagi ramai wanita yang didapati mengalami kanker payudara? Kerana improve screening. Improve screening ni maksudnya wanita-wanita ini lebih mahu ke depan. Jadi walaupun mereka tidak ada tanda-tanda di payudara, tapi mereka pergi membuat screening mammogram, screening ultrasound. Jadi tetapi berbanding dengan negara-negara yang maju, negara-negara maju contohnya seperti di Amerika, di Eropah, kita Malaysia dengan Indonesia ini masih dalam peringkat negara-negara yang membangun. Jadi negara-negara yang membangun ini kes-kes kankernya tidak begitu banyak, tetapi kematian itu adalah lebih tinggi berbanding dengan di negara-negara yang maju. Ini adalah kerana ada dua faktor penyebab. Pertama, kerana di negara-negara kita ini masih ramai lagi yang datang lewat. Maksudnya sewaktu diagnosa kanker payudara itu mereka sudah di peringkat yang ketiga atau keempat. Berbanding dengan di negara-negara yang membangun, kebanyakannya adalah diagnosa di peringkat 1 atau 2 kerana mereka melakukan screening mammogram pada setiap wanita setelah berumur 40 tahun. Jadi itu yang menyebabkan kanker payudara di negara-negara kita ini agak sukar untuk dirawat sepenuhnya kerana hadir ataupun lewat datang ke fasiliti kesihatan. Jadi apa-apa pun kalau tidak faham dengan saya punya presentation, yang penting ibu-ibu dengan bapa-bapa semua, at least dia punya the home message, take home message is datang awal, dapatkan rawatan awal untuk mendapatkan keputusan yang bagus untuk rawatan kanker payudara. Okey.
Jadi ini adalah secara ringkasnya ya, di negara kita Malaysia dan Indonesia kita akan lihat. Jadi secara umumnya kalau kita ada dalam 10,000 wanita, setiap tahun akan ada dalam 30 ke 40 orang yang akan didiagnos sebagai kanker payudara setiap tahun. Okey. Jadi kita lihat kalau di negara-negara yang membangun seperti di USA, Korea, Australia, survival rate is more than 80%. Tetapi berbanding dengan negara-negara yang membangun seperti Malaysia, Filipina, India, bawah 60%. Okey. Alright. Jadi kenapa kanker payudara ini boleh terjadi? Jadi sebenarnya faktor-faktor penyebab boleh dibahagikan kepada dua penyebab. Satu penyebab yang kita tidak boleh ubah. Ya. Apakah penyebab yang kita tidak boleh ubah? Kalau kita dilahirkan sebagai wanita, maka risiko untuk mendapatkan kanker payudara itu akan meningkat. Ya. Umur yang meningkat juga kita tidak boleh ubah. Kita tidak bisa makin bertambah muda. Ya. Jadi lewat melahirkan anak pertama. Yang ini kadang-kadang kita bisa ubah. Contohnya kita cuba galakkan ya wanita-wanita supaya melahirkan anak yang pertama tu pada peringkat umur yang masih muda. Awal datang haid lewat menopause, maksudnya ini adalah exposure to estrogen, ya. Sebab kalau kita datang haid awal dan lewat menopause, maksudnya kita akan expose kepada estrogen pada tempoh yang lama. Dan estrogen ini adalah satu hormon yang bisa menginitiate kanser. Jadi orang-orang yang mengambil hormon HRT juga akan berisiko lebih tinggi untuk mendapatkan kanker payudara. Selain daripada itu, kalau ada sejarah keluarga yang high risk untuk mendapat kanker payudara, dan faktor-faktor genetik juga. Jadi faktor genetik, sejarah keluarga, wanita, umur yang meningkat itu faktor yang tidak bisa diubah. Ya. Jadi faktor-faktor yang lain seperti pengambilan hormon HRT, awal melahirkan anak, lepas itu mungkin jaga prevent obesity, ya. Obesity selepas habis haid ataupun post menopause, obesity juga akan meningkatkan risiko untuk mendapatkan kanker payudara. Jadi kita perlu cuba kawal berat badan, ya. Maksudnya untuk mendapatkan berat badan yang ideal untuk mencegah kanker payudara. Selain daripada itu, untuk mencegah kanker payudara adalah selalu exercise. Exercise adalah salah satu faktor yang penting untuk mencegah kanker payudara. Okey. Jadi kanker payudara ini biasanya terbentuk daripada salur susu, ya, ataupun milk duct. Ini adalah gambaran anatomi payudara. Payudara ini dia ada tiga struktur. Satu yang kuning itu adalah lemak, ya. Yang warna purple adalah milk gland, di mana pembentukan susu. Jadi kebanyakan kanker payudara terbentuk daripada milk duct ataupun dipanggil ductal. Ductal. Jadi itu yang menyebabkan kanker payudara. Jadi okey. So kanker payudara ini dia tidak terjadi sekelip mata. Dia mengambil masa untuk terbentuk kanker payudara. Pada awalnya daripada sel yang normal, dia akan berubah atas influence environment, genetik, ya, dengan cara hidup yang menyebabkan sel normal itu akan berubah menjadi
akhirnya akan membentuk kanker. Okey, pada peringkat kita panggil ductal carcinoma in situ, ya. Ada satu peringkat di mana kita panggil ductal carcinoma in situ, ini adalah pre-invasive cancer. Pre-invasive cancer maksudnya dia sudah jadi kanker, sel itu sudah berubah jadi kanker, tetapi dia tidak mempunyai sifat untuk pergi ke tempat lain. Jadi ini adalah kanker yang dipanggil stage 0 ataupun belum lagi kanker yang begitu bahaya. Jadi kita punya screening mammogram itu adalah tujuan dia adalah untuk supaya kita bisa diagnose kanker ini pada peringkat ductal carcinoma in situ, pre-invasive ataupun stage 0 ini, kerana rawatannya adalah simple, iaitu operasi dan ataupun radioterapi. Kemoterapi langsung tidak diperlukan di peringkat ini. Tetapi jika peringkat makin lama daripada ductal carcinoma in situ, dia akan jadi invasive cancer. Invasive cancer maksudnya dia sudah keluar daripada struktur ductal itu, ya, dan dia ada sel itu sudah bisa merebak ke bahagian lain. Maksudnya dia bisa pergi ke paru-paru, dia bisa pergi ke liver, bone dan sebagainya. Jadi apabila dia sudah masuk ke invasive carcinoma, maksudnya dia sudah masuk jadi stage 1. Okey. Jadi apakah tanda-tanda kanker payudara itu? Selalunya adalah ada benjolan ataupun breast lump di payudara. Selalunya benjolan ini tidak sakit, ya, dan tidak menyebabkan apa-apa masalah. Jadi kalau ada ibu-ibu yang ada rasa benjolan, jangan biarkan terus gitu. Jadi perlu melakukan ujian ultrasound ataupun USG ataupun mammogram, bergantung kepada usia, ya. Jika perempuan yang muda di bawah 40 tahun, biasanya kita akan melakukan USG dulu ataupun ultrasound di Malaysia bilang. Tetapi bagi mereka yang sudah berusia 40 tahun ke atas, biasanya kita akan melakukan mammogram dan juga ultrasound USG. Selain daripada itu, ada keluar cecair daripada puting, sama ada cecair itu berwarna seperti darah ataupun seperti air yang bening, ya. Kalau ada cecair yang keluar daripada puting, terutamanya kalau cecair itu cuma di sebelah puting sahaja, salah satu puting, maka perlu berjumpa dengan doktor seawal yang mungkin. Okey. Kadang-kadang boleh juga ada sakit di payudara, tetapi sakit di payudara ini biasanya tidak ada kaitan dengan kanker, ya. Tapi kalau ada sakit perlu juga datang berjumpa dengan yang lagi arif. Okey. Ini adalah contoh, ya. Apabila ada kanker itu dia akan menarik kulit ke dalam, ya. Jadi bentuk payudara itu sudah tidak normal. Yang ini adalah yang sudah lewat, ya. Ini yang sudah peringkat ketiga atau keempat. Okey. Yang gambar yang di atas itu kelihatan ini adalah pasien lelaki. Itu sebab tidak ada payudara. Jadi pasien lelaki juga bisa dapat kanker payudara walaupun jarang-jarang sekali, dan selalunya mungkin mereka akan ada ulcer ataupun luka di puting ataupun benjolan di puting, ya. Okey. Ini adalah gambar nipple discharge ataupun cecair yang keluar daripada puting yang yang ada darah, ya. Dan satu lagi adalah nipple eczema. Nipple eczema bermaksud
di bahagian puting itu dengan di bahagian areola, kulitnya itu berwarna merah seperti eczema pada baby ya. Kadang-kadang kalau kita ada baby ada eczema, begitu juga yang berlaku di puting. Tetapi selalunya eczema ini dia tidak akan hilang walaupun kita letak itu, kita sapukan ubat steroid, dia tidak hilang. Jadi kalau ada eczema di bahagian puting, jika jumpa doktor yang pertama, mereka memberikan ubat sapu. Kita bisa sapu, tapi kalau dia tidak hilang, perlu mendapatkan rawatan yang pada doktor yang lagi pakar. Sebab kadang-kadang ini adalah tanda-tanda kanker. Okey, apabila berjumpa dengan doktor, kita akan melakukan pemeriksaan klinikal. Pemeriksaan klinikal bermaksud kita akan melakukan pemeriksaan di payudara, dan yang penting adalah imaging mamogram dan juga USG. Jadi mamogram dan USG ini bisa mendetek maksudnya bisa melihat sama ada benjolan ataupun ada ketulan-ketulan yang kita bisa decide sama ada ketulan atau benjolan ini sama ada benjolan yang jinak ataupun benjolan yang tidak bagus ya. Jika benjolan itu kelihatan tidak bagus, pemeriksaan biopsi adalah diperlukan ya. Okey, ini adalah contoh mamogram. Okey, ini bila ada benjolan-benjolan yang tidak normal ya ini. Jadi kalau ada benjolan-benjolan begini, kita memerlukan biopsi. Jadi pemeriksaan biopsi adalah penting sebelum kita melakukan apa-apa rawatan untuk memastikan sama ada benjolan itu ataupun lesion itu kanker ataupun tidak. Okey, selain daripada itu, kenapa biopsi itu penting sebelum kita terus operasi ataupun bisa melakukan rawatan yang selanjutnya? Kerana bukan sahaja kita perlu tahu benjolan itu kanker ke tidak, tetapi kita memerlukan maklumat yang lebih detail sama ada kanker itu jenisnya bagaimana ya. Jadi secara umumnya ada 4 jenis kanker payudara ya. Jadi yang luminal A ini adalah yang paling bagus. Walaupun kanker tapi dia kanker yang agak low agresif, dia tidak begitu agresif. Biasanya dia low grade ya. Kanker yang lain itu biasanya agresif, terutamanya yang semuanya negatif. Jadi apa yang kita sebenarnya kita periksa adalah gene expression, maksudnya estrogen receptor, progesterone receptor, HER2 receptor. Kita perlu ketahui sebelum kita bisa menasihati pasien apakah rawatan yang terbaik untuk mereka. Sebab setiap orang perawatannya adalah berbeza. Ada setengah orang memerlukan kemo dahulu, kemudian baru operasi. Ada setengah orang operasi dulu, baru kemo, ataupun kadang-kadang setengah orang operasi saja tidak perlu kemo, ubat makan saja. Jadi setiap orang itu adalah berbeza. Jadi itu sebab pentingnya molecular classification of breast cancer, yang ini kita bisa tahu melalui ujian biopsi ya. Okey. Jadi sekarang ini rawatan kita ini semua individualized. Individualized itu maksudnya bergantung kepada molecular ataupun biomolecular subtyping of the breast cancer. Alright. Jadi, okey. Saya punya pengalaman merawat breast cancer ni sudah lebih daripada almost more than 15 years ya, sudah lebih daripada 15 tahun. Jadi saya sudah mengalami maksudnya 15 tahun yang pertama rawatan breast cancer adalah totally different berbanding dengan rawatan kanser yang sekarang ini. Kalau dulu, kalau kita ada benjolan confirm breast cancer, terus operasi. Ya, operasinya buang semua.
Tidak ada tinggal-tinggal payudara. Tetapi sekarang ini sangat-sangat berbeza kerana satu, kita mahu improve quality of patient, dan satu lagi improve outcome rawatan payudara. Ya. Okey. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jenis-jenis kanker payudara itu adalah penting sebab dia akan menentukan jenis-jenis ubat yang bisa diberikan. Okey. Alright. Rawatan, kalau dulu kita akan membuang semua payudara dan juga membuang semua lymph nodes di kelenjar ketiak, tetapi sekarang ini kalau kankernya itu masih di peringkat yang awal, kita cuba melakukan pembedahan seminima yang mungkin untuk mengelakkan komplikasi-komplikasi yang teruk seperti bengkak di tangan ataupun lymphedema. Ya. Jadi kalau kita lihat ini gambar ya, ini yang buang habis itu, yang di sebelah kiri payudara itu buang habis itu adalah pada tahun 60-an, 70-an, 80-an. Jadi bila tahun 2000 ini kita sudah lagi faham behavior kanser payudara itu dan lagi bagus perawatan kanker itu, maka kita bisa preserve payudara dan kualiti yang lagi bertambah bagus dan outcome yang lebih baik. Ya. Okey. Okey, ini adalah contoh sekarang ini kalau ada benjolan yang kecil, kita bisa preserve breast, jadi kita buang sedikit saja payudara, jadi kita bisa maintain payudara itu. Tetapi ada juga setengah pesakit yang tidak bisa lari daripada buang semua payudara. Contohnya kalau kanker itu multifocal. Multifocal itu maksudnya ada di beberapa tempat. Bila kita lihat mammogram ataupun ultrasound ataupun MRI, kita dapati kanker itu bukan ada satu saja, tetapi mungkin ada 3 atau 4 di tempat yang berbeza pada kanker yang sama. Jadi kita tidak ada pilihan lain, perlu buang semua. Jadi kalau perlu buang semua, kita bisa melakukan rekonstruksi. Ya. Rekonstruksi ini biasanya dilakukan pada waktu yang sama, maksudnya same sitting with the removal of the breast. Jadi rekonstruksi ini ada beberapa metod. Jadi sama ada kamu menggunakan implant ataupun bisa menggunakan autologous. Autologous ini maksudnya bisa menggunakan body part, contohnya lemak ataupun otot di bahagian perut ataupun di belakang. Ya. Yang ini saya tidak akan explain dengan detail lah, tapi maksudnya kita bisa membuat rekonstruksi, jadi kebimbangan untuk kehilangan payudara itu akan berkurangan. Ya. Jadi maksudnya kadang-kadang wanita ini mereka rasa emotionally terganggu kalau memikirkan kehilangan payudara. Jadi daripada aspek itu kita bisa bantu untuk mengurangkan sedikit kebimbangan ataupun kerisauan. Ya. Okey, ini adalah rekonstruksi. Jadi sekurang-kurangnya kadang-kadang wanita yang muda especially akan rasa lebih confident, ya, walaupun selepas pembuangan payudara yang total. Okey, ini adalah komplikasi axillary lymph node dissection. Kamu lihat ya, tangan di sebelah kiri adalah bengkak yang kita namakan lymphedema. Jadi kalau pesakit itu datang awal, jadi kita tidak perlu buang semua lymph node. Kita bisa buang yang major lymph node, jadi 1 atau 2 lymph node saja. Jadi risiko untuk lymphedema ini adalah sangat-sangat kurang. Ya. Ini adalah teknik-teknik bagaimana kita bisa identify sentinel lymph node dissection, dan saya rasa ini adalah sudah menjadi standard of practice, ya, untuk mana-mana pembedahan yang dilakukan oleh pakar bedah payudara. Okey, saya sentuh sedikit mengenai IORT, ya. Okey.
saya mahu kamu faham, untuk rawatan kanker payudara ini adalah multidisiplin. Multidisiplin ini maksudnya memerlukan beberapa rawatan berbeza. Bukan sahaja operasi ataupun kemoterapi, tapi memerlukan juga radioterapi dan juga hormonal terapi. Jadi ada setengah pesakit yang memerlukan radioterapi. Jadi radioterapi ini kalau dahulu mereka perlu datang hari-hari ke hospital, mungkin selama 1 bulan setiap hari kecuali mungkin hari cuti, tidak perlu, hari Ahad mereka tidak datang. Jadi ini akan menyebabkan kadang-kadang terutamanya kalau pesakit itu tinggal jauh daripada hospital, agak sukar untuk mereka datang ke hospital setiap hari. Jadi kita ada perkhidmatan intraoperatif radioterapi. Intraoperatif radioterapi ini adalah radioterapi yang dilakukan sewaktu pembuangan benjolan kanker itu. Walau bagaimanapun, intraoperatif radioterapi ini bukanlah maksudnya dia tidak sesuai untuk semua orang. Hanya sebilangan kecil saja yang sesuai untuk single treatment. Maksudnya dia bisa menggantikan radioterapi yang 15 kali atau 23 kali. Ya. Jadi kriteria untuk IORT ini adalah sangat-sangat strict ataupun agak detail ya. Jadi faktor umur memainkan peranan, dia mesti perempuan yang sudah berusia, kankernya adalah kanker yang kecil dan jenis kanker itu mestilah kanker yang baik ataupun luminal A. Ingat ya tadi saya ada tunjuk yang satu slide ada luminal A, luminal B, HER2 positif dengan triple negatif. Jadi selain daripada luminal A, tidak layak untuk IORT single dose. Maksudnya mereka kena juga radioterapi yang biasa. Ya. Okey. So untuk IORT ini adalah satu dia excellent sebab kalau pesakit itu datang tumornya kecil 1 cm contohnya, luminal A, umurnya sudah 50 tahun, jadi kita buang benjolan itu, IORT, esoknya pulang. Selepas itu tidak ada rawatan lain, cuma perlu makan ubat hormon selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Jadi rawatannya tidak ada side effect ataupun tidak ada very smooth and straightforward. Ya? Tapi seperti yang saya share tadi, ia tidak untuk semua orang. Ya. Jangan nanti kamu semua akan bilang, oh di Sunway semua IORT. Tidak ya. Dia ada kriteria-kriteria itu adalah agak strict. Ya. Hanya pesakit-pesakit yang tertentu. Alright. Okey, ini adalah contoh-contoh kanker yang tidak bisa dioperasi. Jadi kalau kanker-kanker begini ya, kalau kamu datang ke Sunway pun kita tidak bisa operasi ini ya. Jadi kalau begini perlu kemo dahulu ya. Bagi kemo dahulu, bagi kankernya kecut baru bisa operasi. Okey, jadi message-nya untuk petang ini ya, perlu early detection adalah penting supaya rawatannya itu simple dan tidak cost-nya juga tidak begitu besar. Ya, early detection. Selepas itu appropriate personalized treatment. Ya, maksudnya individualized treatment. Jadi jangan risau, biasanya kita akan ada combination surgeon, onkologis, fisioterapis yang bisa membantu
journey untuk bebas daripada kanker ini. Alright. Okey. Banyak pesakit-pesakit ya. Saya rasa di Indonesia juga biasa dengan complementary ataupun alternative treatment. Pada saya complementary and alternative treatment ini adalah kadang-kadang perlu juga untuk membantu side effect rawatan-rawatan konvensional kita seperti rawatan kemoterapi. Cuma kadang-kadang kita perlu memberitahu dahulu doktor apakah rawatan-rawatan yang kamu ambil sebelum mahu melakukan kemoterapi ataupun operasi. Jadi kita bisa nasihatkan dahulu sama ada perlu diberhentikan dulu ataupun bisa diteruskan pengambilan ubat-ubatan luar. Jadi sebab kita tidak mahu ada konflik ya, ada komplikasi-komplikasi yang lain. Jadi untuk pesakit-pesakit kanker yang baru didiagnose ataupun yang sedang melakukan rawatan, masalah-masalah seperti stres, nutrition, yang lain itu perlu juga di-tacklekan. Kadang-kadang pesakit-pesakit mungkin ada masalah menjaga anak ataupun ada kerja di office. Jadi kadang-kadang mereka tidak tahu mana satu mau diberi prioriti ya. Sama ada mau jaga anak dulu sampai besar baru mau rawatan kanker ataupun rawatan kanker dulu. Yang itu kadang-kadang mereka sebagai terutamanya ibu, mereka sanggup mendahulukan anak-anak ataupun pasangan-pasangan ya. Tapi perlu diingat kalau kita mau jaga anak atau jaga keluarga, kita perlu sehat dulu. Jadi itu perlu juga diberi support ya daripada pasangan ataupun keluarga-keluarga yang lain. Okey. Jadi kesimpulannya kita perlu mengetahui penyakit kanker payudara ini kerana kanker payudara ini adalah sangat common. Biasanya memang selalu kedengaranlah jiran ini ada kanker payudara, kawan ini tiba-tiba ada benjol, dia sangat common. Jadi jangan takut dan jangan terus keep to yourself without telling your doctor or without telling your family. Ya. Dan pengesanan dan rawatan awal bisa menghindari kematian akibat kanker payudara. Jadi itu sahaja, kan nanti kalau ada persoalan-persoalan mungkin kita bisa bincangkan. Ya. Okay, thank you. Alright, thank you, Dr. Nurmaya. Very informative semuanya. Saya percaya semua kita di sini juga belajar banyak banget dan banyak informasi-informasi yang baru yang pastinya sangat berguna ya. Karena saya sendiri juga jujur I learned a lot during the session just now. Banyak banget. So thank you sekali lagi untuk Dr. Nurmaya for the time and also your willingness untuk share with us. We have some few very interesting questions, Doc. Can we like boleh bincang-bincang sedikit ya about yang this pertama, ya. Boleh. Oke, saya pilih ya beberapa. Yang pertama ini ada yang nanya. Ada yang tanya seperti ini, Dok. Kalau stage 3 cancer masih boleh lakukan pembedahan, kayak masih boleh surgery atau tidak? Oke, stage 3 itu biasanya memang perlukan kemoterapi. Oke. Sebab kalau stage 3 itu maksudnya kelenjar ketiaknya itu sudah besar. Maksudnya bukan sahaja di payudara tapi sudah pergi ke kelenjar ketiak. Kalau stage 3 itu kita agak advance. Jadi biasanya memang perlu kemo dulu. Jadi biasanya praktik sekarang ini kita akan bagi kemo dulu untuk mengecilkan kanker payudara itu, ataupun kadang-kadang dia stage 3 mungkin
tidak bisa dibuang semua, tapi kita kecilkan. Jadi selepas kemo baru kita operasi. Operasi bisa, tapi selalunya kita akan kemo dulu. Oke. Ya, berarti sudah harus kemo ya. Ini ada follow up Ya, question-nya. Dia bilang after chemotherapy, setelah itu ya. operasi angkat payudara. So after chemo and then take out, and then after 2 weeks, this patient has severe headache and neck pain and all that. Itu is that normal, Dok, or gimana? Oke, selalunya kalau stage 3 maksudnya kamu sudah buat itu scan, right? Sudah scan sama ada PET scan ataupun CT scan. Biasanya sebelum start kemoterapi itu kita sudah tahu kedudukan kamu punya brain, liver, lungs adalah clear, right? Jadi kalau selepas operasi ada sakit kepala, mungkin itu adalah komplikasi mungkin selepas operasi, side effect selepas operasi. Sama ada side effect general anesthesia ataupun ya kamu mungkin kadang-kadang migraine begitu. Tapi headache-nya itu luar biasa, ada muntah-muntah ataupun kabur penglihatan, ya kamu perlu melakukan imbasan brain, otak ya, CT scan. Yang scan itu, lagi ya. yes, harus scan lagi. Tapi selalunya biasanya selepas operasi itu memang kadang-kadang dapat itu sakit kepala itu adalah agak biasa. Biasa ya. Agak biasa. Jadi mungkin ambil Panadol dulu untuk rehat, tidur, lihat bagaimana. Biasanya kalau okey ya aman. Tapi kalau berterusan ya perlu jumpa dokter lagi. Right. Oke, thank you, Dok. I hope that answer semoga bisa membantu. Ya, itu kita masuk ke next questions ya, Dok ya. Ada yang mau bertanya? Kira-kira, I think a lot of people, maksudnya ini mewakili juga, a lot of people are asking this kind of question as well. Baiknya itu 1 tahun berapa kali ya untuk screening USG pada payudara? And also, apakah ada like side effects, like long-term side effects kalau misalnya kita sering atau regularly do screening? Oke. Untuk screening ya, USG itu tidak ada radiation. Jadi kalau kamu buat bikin USG setiap hari pun bisa. Tetapi costly. Oke. Jadi biasanya USG ini untuk screening, untuk kamu perlu paham ya, untuk pemeriksaan screening dengan pemeriksaan benjolan itu, simptom itu adalah 2 perkara yang berbeza. Kalau kita pasal screening maksudnya kamu tidak ada rasa apa-apa, maksudnya kamu sehat, tidak ada benjol, tidak ada sakit payudara, tidak apa, tapi sebab kamu mau cek kamu ada kanser payudara, kamu sudah umur 40 tahun, maka screening adalah mammogram. Oke, mammogram itu ada radiation. Jadi tidak boleh mammogram setiap 3 bulan begitu, tidak selamat sebab ada radiasi. Jadi biasanya disarankan 1 tahun sekali untuk orang biasa untuk screening. Tetapi kadang-kadang bila kita melakukan mammogram ada findings ataupun kita lihat ada findings yang kita tidak berapa pasti sama ada bagus atau tidak bagus. Jadi nak kata bagus pun tidak begitu bagus, tapi nak kata jahat pun tidak begitu jahat, atas pagar. Jadi kadang-kadang kita akan sarankan supaya kamu melakukan 1 kali lagi mammogram dalam tempoh 6 bulan. Maksudnya kita mau lihat close monitoring gitu, close monitoring 6 bulan. Kalau dalam tempoh 6 bulan itu benda yang lesion ataupun yang kita mahu follow up itu tidak berubah, kita panggil stable ya, maksudnya dia stabil lah gitu. Jadi maksudnya kita akan rasa okey, ini bagus. Jadi selepas itu susulan mamogramnya adalah 1 tahun. Juga USG. Kadang-kadang
kita kadang-kadang setengah wanita itu ada lesion-lesion yang ya macam bagus, macam tidak bagus, kita tidak bisa komit. Kita bisa kadang-kadang mereka ada sampai 10 itu benjol begitu mengikut. Jadi kita tidak bisa biopsi semua 10. Jadi biasanya doktor akan bilang okey, kelihatannya bagus tapi saya tidak begitu 100% sure. Jadi 6 bulan lagi kamu datang lagi, kita bikin USG lagi. Selalu dia punya proses. Kita panggil conservative treatment. Maksudnya kita tidak buat apa-apa tapi kita monitor dalam monitoring. Jadi untuk buat USG itu tidak ada efek samping ya. Yes, tidak ada kesan sampingan. Cuma mamogram itu ya ada. Oke. Right. Cukup clear, cute, Dok. Ada yang tanya lagi ini, Dok. Apakah terapi hormon atau hormon terapi bisa dihentikan kalau tidak kuat dengan efek sampingnya? Okey, ya. Bila kita makan terapi hormon itu, terapi hormon ini ada 2 jenis. Satu yang biasa, tamoxifen. Jadi side effect-nya itu tidak begitu banyak, tetapi kesannya tidak begitu bagus berbanding dengan ada satu lagi jenis kita panggil AI, aromatase inhibitor. Okey. Ada juga yang tidak begitu tahan dengan side effect. Jadi kamu kena beritahu dengan doktor, mungkin kadang-kadang ada sama ada mereka boleh tukarkan ubat. Kadang-kadang kamu mungkin mula-mula doktor akan bagi kamu aromatase inhibitor. Okey, aromatase inhibitor yang agak kuat. Jadi bila kamu tidak tahan side effect, dan mungkin mereka akan bagi ubat yang kurang side effect. Jadi kamu kalau boleh jangan suka-suka berhenti ubat sendiri, stop ubat sendiri, tapi kamu kena bincang dengan doktor onkologi, breast surgeon tentang side effect itu. Kalau memang betul-betul tidak bisa tahan, ya kalau terpaksa stop, ya bisa stop, tapi of course risiko kanker untuk datang kembali itu akan jadi tinggi. Oke, yes. Jadi intinya harus benar-benar consult with doctor. Betul. Cool. Terima kasih, Dok. Ada lagi ini yang tanya, kalau kira-kira IORT, operasi cost itu estimasinya berapa ya kira-kira kalau di Sunway Medical? Kalau di Sunway, cost IORT itu biasanya lah. Kalau kamu tambah IORT, dia akan jadi RM16,000 Malaysia. RM16,000 Malaysia. Itu kalau termasuk radioterapi juga, Dok? Tak, itu cost IORT saja. Yalah, itu radioterapi lah IORT. Oke. Jadi maksudnya kalau kamu operasi biasa, operasi buang benjolan tanpa IORT, mungkin kosnya dalam ini sekarang ni 18-16 ribu begitulah. Iya, itu sudah termasuk operasi and radioterapi ya? Bukan. Itu IORT saja. Oh, itu IORT saja, belum termasuk juga operasi. Kalau operasi mungkin tambah 15. Campur tolak mungkin dalam 30. Oke. Tapi sebenarnya IORT ini lebih kurang sama dengan kos radioterapi external beam. Okay. Alright. So maksudnya kalau kamu tidak ada IORT, kamu perlu rawatan external beam juga kan? 23 kali begitu. Jadi kosnya itu adalah sama lebih kurang. Okay. Yep. Right. Alright. Thank you, Doc. We have so many more questions. Jadi kita ini ya masih ada berapa lama ya? I think we have 10 more minutes. Jadi we will try. Okay, no problem. Ya, kita coba untuk cover sebanyak mungkin yang kita bisa. Oke, ini Dok, ada yang tanya apakah tumor payudara, tumor sama kanker itu sama? Oke. Kamu ini adalah bahasa saja kan?
Tumor ini kalau dari segi bahasanya orang any lump. Kadang-kadang setengah orang akan bilang lump ataupun tumor ataupun benjol ataupun biji ataupun lesion. Jadi tumor itu mungkin malignant ini kanker, cancer. Okay. Ataupun benign yang jinak. Yang jinak ya. Maksudnya tumor ini bisa jinak atau bisa kanker. Kanker ini maksudnya dia bisa pergi ke organ lain. Dia bisa makan tisu lain. Dia menumpang saja. Maksudnya dia duduk di situ tapi dia tidak kacau. Maksudnya tumor ini dia very general. I see. Tumor ni seperti kalau kita bilang itu manusia. Tapi kalau kanker ini adalah manusia yang jahat ataupun yang pembunuh atau yang memang perlu dibunuh lah. Itu. Ataupun manusia ini adalah manusia yang baik. Jadi tumor itu mungkin bisa manusia jahat atau manusia yang baik. Berarti kalau ada tumor atau ada benjolan di payudara belum tentu ya, belum tentu. Ya, betul. Yes. Tapi how do we make sure, Dok? How do we make sure itu yang benign atau yang cancer? Cancer. How to make sure? Satu, kadang-kadang kita bisa melalui pemeriksaan klinikal, kita bisa agak. Atau kita melakukan imaging, ultrasound ataupun mammo, kita bisa agak. Kita stratify. Yang ini jahat, kelihatan benign. Normal. Kelihatan jinak gitu. Kalau kelihatan ganas, ya kita untuk confirmatory kita ambil biopsi. Ambil tisu. Daripada tisu itu under mikroskop baru kita bisa confirm kan yang ini betul-betul memang sudah 100% kanker atau tidak. Alright. Cool. Thank you, dokter. I think lumayan membantu. Itu ada lagi yang tanya, wanita muda usia berapa ya saja yang bisa kena kanker payudara? Kalau misalnya it's just in their 20s juga punya potensi. Ya, sebenarnya wanita any age bisa ada potensi. Tetapi kebanyakannya adalah yang lagi berusia. Ya, majority adalah berumur 50 tahun ke atas. Majority. Tetapi umur 30-an, 40-an juga ada yang ada kanker payudara. Dan puluhan juga sekarang ini ada juga yang datang dengan kanker payudara. Jadi pesakit saya ada yang umur 22, 26, ada juga kanker payudara. Walaupun tidak begitu ramai, tetapi ada. Jadi kalau kamu ada risiko keluarga yang ramai yang ada kanker, kemungkinan kamu dapat kanker payudara muda itu adalah lagi tinggi. Sebab kamu ada genetik. Maksudnya kalau kamu ada genetik kanker payudara itu, kemungkinan kamu dapat kanker pada umur yang muda itu adalah lagi tinggi. Jadi biasanya kalau ada satu orang pesakit yang umur 20-an datang, lepas tu kita confirmkan dia ada kanker, biasanya kita akan nasihatkan untuk melakukan ujian genetic testing. Ujian gimana, Dok? Genetic testing. Genetic testing ya. Yes, tes genetiknya. Sebab daripada ujian genetic testing tu kita bisa suggest rawatan yang lagi spesifik. Great. Terima kasih, Dok. Cukup jelas. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan selanjutnya karena masih lumayan banyak. Ini mungkin cukup
ini ya spesifik, dia bilang payudara kirinya sebelah kiri itu ada beberapa benjolan, ada satu yang sebesar biji kelengkeng itu it's like what do you say, what do you call that, marble or something, Marble. biji kelengkeng ya itu sama ada beberapa yang kecil-kecil like small ones. Apakah itu dampak limfa atau itu gimana ya? Atau kamu umurnya berapa itu dia? Itu tidak tahu. Tidak tahu ya. Oke, tidak apa. Tapi untuk tahu detail itu benjolan yang jinak atau tidak, dia perlu melakukan USG. Daripada USG itu biasanya the radiologist itu dia akan lihat setiap satu benjolan itu kelihatannya bagaimana. Dia punya margin bordernya bagaimana, kelihatan bagus atau tidak, shape-nya bagaimana. Daripada situ dia bisa membuat conclusion sama ada benjolan yang suspicious atau tidak. Kalau semua benjolan jinak, biasanya mereka akan kata oh tidak ada benjolan yang bahaya, biasanya mungkin perlu follow up sahaja begitu. I see, okay, good. Jadi nanti kalau misalnya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini yang lebih spesifik, Dok, I think ini aja ya kita nanti teman-teman juga bisa teleconsultation langsung. Bisa. Jadi kita jawab lebih yang general saja di sini. Okay, no problem. I think karena udah ini ya, karena waktu yang juga sudah singkat ya. Singkat dan mepet, I will pick the last two questions, dua pertanyaan terakhir ya, sebelum kita akhiri semua ini. Nanti juga ada beberapa pengumuman lagi di akhir ini, dan juga by the way ada lucky draw at the end of this session. Ada lucky draw kepada dua orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan ringgit 500 worth of health screening di Sunway Medical Center. Jadi nanti stay tuned until the end of this session, nanti akan disampaikan pemenangnya. Okay, I will pick two questions. Bentar ya. Oke, mungkin ini boleh deh. Untuk perbedaan terapi radioterapi dan juga kemoterapi untuk kriteria pasien itu apa saja yang diberikan? Maksudnya how do you define which one get radiotherapy and which one get chemotherapy? Okay, alright. Kanker payudara ini adalah kanker yang ingat ya, dia bisa merebak ke tempat lain, merebak ke tulang, paru, liver. Maksudnya dia adalah systemic disease. Systemic disease ini maksudnya sel-selnya itu mungkin sudah ada di darah yang bisa pergi ke merata tempat. Okay. Jadi rawatan apa yang bisa pergi ke merata tempat? Mestilah terapi. Yes, kemo. Okay. Radiasi adalah rawatan radiation pada dia seperti radiation to the chest. Maksudnya kita akan tujukan radiation itu ke bahagian payudara yang terlibat. Jadi radiasi ini adalah untuk kontrol breast itu saja. Okay. Maksudnya local control ya. In other words, local control adalah melalui operasi dengan radiasi. Okay. Tapi kalau untuk systemic control memerlukan kemoterapi dan juga hormonal terapi ataupun targeted terapi. Maksudnya ubat yang makan ataupun ubat yang injek ke salur darah, itu adalah terapi. Alright. Jadi kalau pesakit itu datang peringkat awal, okay? Datang peringkat awal, tumornya kecil, stage 1. Lepas itu dia stage 1 maksudnya kelenjar ketiak tidak terlibat ya. Maksudnya
risiko untuk kanker itu pergi ke tempat lain adalah sangat rendah. Faham? Jadi tidak perlu systemic control. I see. Faham? Jadi cuma perlu local control. Local apa dia? Operasi dengan radioterapi. Right. Untuk dia. Tetapi kalau ada seorang ini dia sudah stage 3. Alright? Stage 3 maksudnya kelenjar ketiaknya sudah besar, jadi risiko untuk kanker itu pergi ke tempat lain adalah sangat tinggi. Dia perlu apa? Dia perlu kemoterapi. Lepas itu untuk kontrol dia perlu surgery. Dia radioterapi. Okey. Dan juga mungkin hormonal terapi kalau positif. Jadi lagi tinggi kamu punya stage, kamu perlu semuanya. I see. Kalau kamu datang awal, mungkin kamu cuma perlu 1 atau 2. Oke, berarti semuanya tergantung dari kondisi juga betul. Oke, that's great. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Mungkin saya coba pilih dari pertanyaan ini ya. Oke, mungkin boleh ini. Kalau PMS, this person kalau lagi PMS atau menstruation, Premenstrual, premenstrual syndrome. Ya, atau lagi mens atau lagi menstruasi itu biasanya dia timbul beberapa benjolan atau beberapa benjolan di payudara. Is that normal atau? Ya, selalunya benjolan itu adalah fluid cyst. Jadi itu adalah perkara biasa. Oh, jadi itu biasalah ya. Jadi biasa. Okay. Maybe one bonus question karena I think this is also a very interesting question before we wrap this up. Ada yang tanya apakah kemungkinan pria atau lelaki itu juga bisa kena kanker payudara? How do we see that? Gitu. Ya bisa 1%. Jadi biasanya keluhannya itu ataupun mereka akan rasa ada benjolan di belah nipple atau juga di nipple. Ya. Jadi rawatannya sama seperti wanita. Mereka mereka memerlukan USG ataupun mamogram mungkin agak sedikit sukar sebab mereka tidak ada payudara kan. Jadi kadang-kadang mereka memerlukan MRI. Selepas itu rawatannya biopsi kalau confirm, seperti juga wanita perlu bergantung kepada staging, mungkin perlu kemo, perlu operasi, perlu radio, perlu hormon, itu saja. Okay, thank you, Dokter. Okay, welcome. Semuanya, I hope this helps, and I hope kita belajar banyak dan juga kita bisa mengerti lebih banyak. Dan mohon maaf kepada teman-teman juga beberapa pertanyaannya tidak sempat untuk kita jawab semuanya ya, karena memang banyak sekali dan banyak juga yang kayak special case atau personal. It's okay. Nanti setelah ini, okay, wait, hold on. Let me share my screen a little bit. Oke, jadi setelah ini nanti kita akan ada webinar selanjutnya. Webinar selanjutnya tenang saja nanti kita akan email ke teman-teman yang lain semuanya yang datang hari ini. Kita akan kasih emailnya juga, jadi tidak ketinggalan kalau misalnya ada webinar yang lain dengan topik-topik yang pastinya seru dan juga narasumber yang tidak kalah seru juga. Dan juga this is it untuk konsultasi online. Pastinya tadi ada banyak pertanyaan dari teman-teman yang mungkin belum bisa langsung kita jawab di sini. Kalau misalnya kalian teman-teman ada yang pengen langsung consultation atau konsultasi kepada Dr. Normaya, kalian bisa langsung scan QR code yang ada di sini. Nanti kita bisa bantu untuk bikin appointment untuk ini ya, untuk consultation online. Okay, I will let let this sit untuk beberapa ini. Jadi kalian boleh, teman-teman boleh capture dulu atau scan dulu. Oke.
Oke, saya rasa cukup ya. Oke, sekali lagi kita sudah mau selesai. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Dr. Maya dan juga kepada semua teman-teman yang sudah join hari ini. Dan itu aja sih, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan. Sampai jumpa di webinar-webinar kita yang selanjutnya.